Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C4 manajemen dengan saya Fitra Adrialisna dengan nomor NPM 1012 1024. Dengan saya Ami Kartini dengan nomor NPM 1012 1040. Dan saya Dea Mustika dengan NPM 1012 1017. Di sini kami akan memaparkan video tentang sumber daya manusia untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester MSDM dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPDMM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Mustika dengan NPM 1012 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya bersama dua rekan saya izin untuk mewawancari bapaknya. Apakah berkenan? Sebelumnya bisa dijelaskan posisi bapak ini seperti apa? Lalu bisa tolong jelaskan bagaimana profil perusahaan ini dijalankan sekarang? Bergerak di apa ya, perusahaan makanan, istilahnya kue pasar gitu yang dijual di pasar biasa aja. Sudah berapa lama baru berdiri perusahaannya? Kalau perusahaannya bergeraknya sudah sekitar 10 tahun lebih. Lalu di posisi jabatan Bapak sekarang, Ya. bagaimana cara Bapak untuk menemukan seseorang yang tepat untuk menjadi partner Bapak bekerja? Untuk menemukan seseorang partner yang tepat untuk bekerja, ya mereka ya harus loyalitas juga buat perusahaan, terus mau kotor mau
keras juga untuk perusahaan juga. Jadi mereka keluar tuh bukan hanya sekedar menjadi pegawai, tapi bisa meneruskan apa yang dulu diajarkan di sini. Bisa nama pengalaman gitu ya Pak? Kalau pengalaman sih enggak, karena pengalaman lebih tepatnya kalau dari ilmu psikologis, pengalaman kita tuh nggak tahu 2 jam ke depan tuh kayak apa. Jadi pengalaman itu bukan dicari tapi dilalui. Lalu selanjutnya bisa tolong ceritakan bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan perusahaan sesuai jabatan Bapak Kalau permasalahan yang ada di biasanya sih untuk masalah quantity ya, karena di setiap kebutuhan itu memang kita continue terus. Misalkan untuk kebutuhan 350 dan besoknya misalkan 300, mau nggak mau kita harus tetap di continue 350 bagaimanapun caranya gitu. Karena itu target gitu. Oh, jadi harus sesuai target. Ya, harus sesuai target. Lalu selanjutnya bagaimana tingkat pendidikan formal yang dibutuhkan untuk memenuhi posisi jabatan yang ada di perusahaan ini? Formal kebanyakan di sini SMA ya Pak. Tapi kalaupun misalkan ada keinginan untuk pengen belajar, pengen berusaha, itu masalah. Formal apapun. Lalu selanjutnya apakah Bapak lebih suka bekerja sendiri atau dalam tim? Saya di sini sih teamwork ya Pak. Nggak patut untuk kerja sendiri. Jadi support tim Lalu selanjutnya bagaimana sistem yang diterapkan perusahaan ini saat diadakannya rekrutmen dan seleksi karyawan? Kebanyakan sih yang kita ambil rekrutmen yang kita kenal aja, misalkan ada saudara dari saudara lagi gitu, dari mulut ke mulut. Misalkan ada yang kerja di sini, sistemnya borongan, mau kerja gitu, istilahnya nggak mau malas lah gitu. Baik, sepertinya cukup pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Baik. Nama saya Putra Dialisma dengan nomor MPM 1012-1024. Pertanyaan selanjutnya, apa saja persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dalam perekrutan atau seleksi karyawan, Pak? Yang ya istilahnya belum menikah ya, pertama belum menikah, terus masih muda, terus bukan jujur. Ini sih jujur sih Pak. Untuk pekerjaan di sini kalau dari dasar dengan jujur sulit di perusahaan manapun. Yang selanjutnya, bagaimana sistem penerapan kinerja yang dilakukan perusahaan dalam melakukan seleksi karyawannya gitu? Karyawan biasanya kita 2 hari sebelum hari H untuk penerimaan itu pasti kita nanya-nanya dulu kayak dulu, misalnya mulai dari buat dulu adonan, walaupun sudah lancar buat adonan langsung kita penerapan untuk bikin kuenya langsung itu. Yang selanjutnya, apa peran penting dari diadakannya pelatihan untuk karyawan tersebut bagi perusahaan? Ya, untuk diadakannya pelatihan tersebut kan kita jadi ketika kita mempunyai kuantiti misalkan untuk pembukaan pabrik baru, misalkan contohnya di nanti kedepannya misalkan di Kawawilaan, jadi kita nggak perlu lagi untuk rekrutmen Langsung karyawan yang ada. yang ada, terus minta diajarin kayak baru lagi gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana penerapan kompensasi perusahaan terhadap karyawan di perusahaan ini?
misalkan kompensasi di perusahaan menerapkan bahwa di jam kerja kita memang tidak ada libur ya, cuma hari Minggu ini libur, cuma ada istilahnya lembur ya, tapi lembur wajib dibayar gitu. Apabila memenuhi hal tersebut maka perusahaan tetap membayar, ataupun misalkan ketika karyawan sedang jatuh sakit, perusahaan pun masih bisa membayar dan tidak memotong gaji. Yang selanjutnya, apakah para karyawan tersebut merasa puas dengan penerapan kompensasi yang Bapak terapkan di perusahaan ini? Selama ini sih puas ya, karena tidak ada yang istilahnya secara tidak langsung untuk putus kontrak ataupun pemberhentian secara tidak hormat baik dari karyawan maupun dari perusahaan. Yang selanjutnya, apa hambatan dalam penerapan strategi kompensasi tersebut? Hambatannya? Katanya ya pertama ketika karyawan baru masuk, ya diusahakan untuk melakukan dulu istilahnya bekerja selama 1 bulan, walaupun pengen istilahnya kompensasinya pengen libur dulu ke kampung halamannya, misalkan ke Garut. Kalau baru masuk misalkan 1 minggu dapat libur kan nggak etis untuk karyawan yang lain juga pengen gitu. Kalau boleh tahu kompensasinya penerapannya per bulan atau per minggu disita? Per bulan sih biasanya. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Pak. Baik, perkenalkan nama saya Wikartini dengan nomor NIM saya 10121040. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Yang pertama, bisa diceritakan pengalaman Bapak bekerja di perusahaan ini? Awal sih ya karena mungkin nggak ada niatan sebenarnya sama sekali kerja di sini, tapi karena memang ada istilahnya anggota yang kosong atau karyawan yang kosong, akhirnya saya lanjutin. Jadi dulu memang saya dijanjikan untuk buka outlet di Lembang, namun karena memang masih belum jelas perusahaan yang saya maksudnya outlet yang di Lembang itu belum jelas gitu, dan sampai sekarang masih kerja di sini gitu. Selanjutnya, bagaimana tujuan karir yang Bapak harapkan di perusahaan? Ya, kita cuma berharap ya pengennya kita juga bisa kondisi atau misalkan bisa kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Alfamart atau di PTND yang lebih besar gitu ya, untuk menjawab produk kita bukan hanya sekedar yang orang lebih tahu mungkin kita jualan ke balok aja atau kue basah, jadi kita di makanan memang bisa ada masa produksinya atau bisa dikonsumsi di semua soal yang ada. Lalu selanjutnya, selama Bapak bekerja, apakah pernah terjadi konflik dalam perusahaan yang Bapak jalani sekarang? Kalau untuk masalah konflik kecil ya pernah ya, kayak miskom atau salah paham, cuma ya kita bisa tanggulangi kalau misalkan kita bekerjanya secara keluarga. Lanjut, selama Bapak bekerja di perusahaan ini, bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi bersama rekan kerja yang lainnya? Misal gitu ya, antara karyawan yang diberikan tanggung jawab di sini kan kebanyakan mereka harusnya siap harus siap. Nah, ketika mereka nggak bisa kasih tanggung jawab kan otomatis
ada sedikit clash atau konflik yang misalkan ya gak enak lah dananya atau gimana ya. Saya biasanya harus berkata secara misalkan ya masing-masing ya Mbak. Misalkan saya nanya sendiri sama orangnya, enggak secara terbuka gitu. Kalaupun salah memang panggil orangnya gitu. Baik, bagaimanakah hubungan industrial perusahaan lapis legit dengan perusahaan lainnya? Ya sejujurnya kita memang lapis legit ini banyak ya Mbak. Kayak mungkin pernah dengar Sari Gendis dengan perusahaan Citra Rasa itu juga dari owner atau dari bapak saya itu memang saya masih satu teman ya, satu tim juga dulunya tapi ya kita hubungan baik kalau misalkan walaupun dari Cita Rasa membutuhkan kayak seperti terigu atau gula kita masih jual gitu, walaupun kita istilahnya bersaing secara sehat dalam berjualan, tapi untuk masalah bahan baku kita masih kerjasama. Lalu pertanyaannya terakhir, selama perusahaan lapis legit ini berdiri, bagaimana tanggapan perusahaan terhadap pesaing di bidang yang sama? Yang sama mungkin kita lebih mengutamakan kualitas dan rasa. Kalau misalkan orang lain kan lebih mengutamakan kuantitas, walaupun misalkan dari segi kuantiti mereka bisa banyak, tapi kalau masalah rasa mungkin kita lebih, mohon maaf ya bukan sombong, tapi kita lebih baik dari masalah rasa, dari masalah bentuk, dan dari masalah penjualan pun walaupun sedikit kita masih bisa kejar. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Perusahaan Citra Rasa ini dalam perekrutan karyawan masih belum digunakan, karena di dalam perusahaan yang bekerja adalah saudara dan tidak memberikan kesempatan untuk khalayak luas untuk bekerja di perusahaan tersebut. Karena bila perekrutan karyawan tidak dilakukan, maka perusahaan tidak akan tahu keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Jadi kontribusi yang dapat kami berikan kepada perusahaan lapis legit Citra Rasa ini, yaitu dalam perusahaan tersebut harus adanya perekrutan. Proses perekrutan yang efektif akan menghadirkan sumber daya manusia baik dan lancar. Dalam perekrutan juga dapat menghasilkan pelamar kerja yang kompeten. Fungsi manajemen sumber daya manusia sudah diterapkan di perusahaan lapis legit Citra Rasa. Namun, dalam fungsi MSDM tersebut harus ada yang diperbaiki, yaitu mengenai perekrutan karyawan, karena perusahaan tersebut hanya menerima pegawai melalui relasi. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedean lagi ini Bikin tulis lah.